Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang ketujuh ini, untuk mata pelajaran DPTM kita belajar tentang perlakuan panas pada baja. Biasanya orang menyebutkannya heat treatment. Ya, heat itu maksudnya panas, treatment itu perlakuan. Jadi perlakuan panas pada baja disebut namanya heat treatment. Nah, maksud dilakukannya heat treatment ini adalah bagaimana untuk melakukan perubahan sifat-sifat pada baja. Jadi katakanlah misalnya tadinya bajanya agak lunak, ingin dibuat agak keras, maka dilakukan heat treatment. Atau sebaliknya, bajanya agak keras kemudian ingin dibuat agak lunak, maka dilakukan heat treatment. Jadi heat treatment ini adalah kombinasi dari pemanasan dan pendinginan dengan kecepatan yang tertentu yang dilakukan terhadap logam atau yang dilakukan terhadap baja. Nah, macam-macam perlakuan panas ini ada 5. Masing-masing jenis perlakuan panas ini berbeda caranya dan berbeda tujuannya. Nah, macam yang pertama adalah annealing treatment. Itu tujuannya untuk melunakkan baja. Yang kedua namanya normalizing. Ya, normalizing ini tujuannya adalah untuk menormalkan baja. Jadi biar kekerasannya itu kembali kepada kekerasan awal, namanya normalizing. Terus macam yang ketiga adalah quenching treatment. Nah, kalau ini baja yang agak lunak dikeraskan. Baja yang tadinya lunak dikeraskan, namanya quenching. Terus yang keempat namanya tempering. Tempering ini maksudnya adalah untuk mengurangi kekerasannya. Dan yang kelima adalah stress relieving. Nah, stress relieving ini tujuannya adalah untuk mengurangi sisa-sisa tegangan atau membebaskan sisa-sisa tegangan. Nah, sekarang mari kita pelajari satu persatu apa maksud dari heat treatment dari jenis model atau ragamnya. Yang pertama, annealing. Jadi annealing itu ya, anak-anak sekalian, adalah pelunakan. Jadi kan baja itu terkadang sangat keras sehingga mau dikerjakan, mau dibubut atau dipres itu menjadi sulit. Maka caranya biar mudah untuk dibubut, dia dilakukan annealing. Annealing ini maksudnya dilunakkan. Caranya bajanya dipanaskan sampai pada suhu pada kisaran 723 derajat Celcius. Kemudian didinginkan, masih di dalam tungku itu dibiarkan dia dingin perlahan-lahan sampai dia mencapai suhu kamar, artinya suhu ruangan pada kisaran 30 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan seperti itu, sifat-sifat dari baja tadi dia akan lunak. Jadi kita bisa kerjakan dibubut atau digergaji atau dibor atau dipres. Nantinya setelah baja itu selesai kita bentuk sesuai dengan model bentuk yang kita inginkan, bajanya dikeraskan kembali dengan perlakuan panas model yang lain. Nah, heat treatment yang kedua ini namanya normalizing. Ya, jadi menormalkan kembali baja. Nah, caranya dia bajanya dipanaskan sampai pada suhu 850 sampai 1000 derajat Celcius. Kalau tadi annealing kan sampai 723 derajat Celcius kemudian didinginkan pelan-pelan. Kalau ini dipanaskan sampai suhu 1000 derajat Celcius kemudian didinginkan juga dengan pelan-pelan. Sehingga nanti baja itu akan menjadi normal kembali. Nah, yang ketiga namanya quenching. Quenching ini tujuannya adalah untuk pengerasan. Jadi baja yang secara sifat-sifatnya masih lunak, dia bisa dikeraskan sampai beberapa derajat tingkat kekerasan yang diinginkan. Caranya adalah dia dipanaskan sama dengan yang normalizing, dipanaskan antara 850 sampai 1000 derajat Celcius.
kemudian dia didinginkan secara cepat, tiba-tiba didinginkannya, bisa dicelupkan ke air, ke oli, ke air pendingin namanya coolant ya, atau zat-zat pendingin lainnya. Nah, dengan cara seperti itu, maka dia bajanya menjadi sangat keras. Ya, jadi kita ulang lagi. Jadi kalau tadi normalizing ini untuk mengembalikan kekerasannya, dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius, kemudian didinginkan pelan-pelan. Kalau yang quenching ini dipanaskan sampai 1000 derajat Celcius, tapi didinginkan secara cepat dengan mencelupkannya ke dalam air. Jadi bedanya hanya model pendinginannya. Kalau normalizing didinginkan di udara, kalau yang quenching didinginkan ke dalam air. Jadi pendinginannya cepat. Dengan demikian baja akan menjadi lebih keras. Nah, yang keempat yang berikutnya ini adalah tempering. Tempering ini modelnya adalah dia dipanaskan sampai pada suhu 723, sama juga dengan model annealing, dipanaskan pada suhu 723. Nah, setelah itu dia didinginkan cepat, dicelupkan ke dalam zat cair secara cepat. Panasannya 1000, didinginkan cepat, itu namanya quenching. Kalau ini dipanaskan hanya sampai 723, kemudian didinginkan dengan cepat, dicelup ke dalam zat cair, agar dia bagian yang dicelupkan itu menjadi bulat. Nah, model perlakuan panas yang terakhir adalah stress relieving atau untuk pembebasan tegangan. Ini biasanya dilakukan untuk besi atau logam yang dilas atau yang dibor. Maka pada bagian-bagian yang dilas itu akan terjadi tegangan-tegangan yang terbentuk karena panas. Maka supaya tegangan-tegangan itu menjadi hilang, dia dipanaskan cukup sampai pada suhu 500 sampai 600 derajat, kemudian didinginkan di udara, didinginkan perlahan-lahan. Nah, itu maksudnya supaya tidak ada sisa-sisa tegangan pada bagian-bagian yang dilas atau pada bagian-bagian yang dibor dalam keadaan dingin gitu. Nah, demikian anak-anak sekalian ya, pelajaran kita pada pertemuan yang ke-7 ini tentang macam-macam perlakuan panas ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi ada 5 model perlakuan panas yang masing-masing itu berbeda maksud dan tujuannya. Yang pertama adalah annealing, untuk melunakkan. Yang kedua normalizing, untuk menormalkan kembali. Yang ketiga adalah quenching, untuk membuat jadi keras. Kemudian yang keempat adalah tempering, untuk membuat menjadi ulet. Kemudian yang kelima adalah stress relieving, untuk menghilangkan sisa-sisa tegangan pada baja yang dilas atau pada baja dalam pengerjaan dingin. Maksudnya pengerjaan dingin itu baja misalnya diborkan dingin, tapi saat diborkan dia panas, maka pada bagian-bagian gesekan pengoboran itu akan terjadi sisa-sisa tegangan. Nah, sisa-sisa tegangan itu dihilangkan dengan cara stress relieving. Ya, demikian pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-7 ini. Selanjutnya kalian isi evaluasi materi yang ada di Google Class.